Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita masih ibadah dari rumah, tetap ceria ya. Semoga semua sehat-sehat, mama papa juga sehat-sehat semuanya. Oke, kita sekarang bernyanyi. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertata. Sekali lagi ya. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertata. Oke, sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan beri kesempatan kami untuk ibadah. Walaupun kami masih ibadah dari rumah masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan ada, Tuhan menjaga dan membimbing kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 341. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nanti Kak Oi akan cerita. Kita baca Alkitab dulu dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita dengar cerita dari Kak Oi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Oi mau cerita tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera artinya tidak khawatir, mujur, tentram. Kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebut eren dan dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Oke, mengerti adik-adik? Nah, bagaimana cara Tuhan memberikan damai sejahtera itu? Yesus memberikan damai sejahtera tersebut dengan memberikan dirinya bagi kita. Caranya gimana ya? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah memiliki damai sejahtera Tuhan itu? Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit lalu naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian di dunia ini. Dia tetap ada bagi kita melalui kehadiran Roh-Nya yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam kita, orang percaya, maka Roh tersebut yang memberikan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Jadi, jika adik-adik yang masih suka takut, masih suka marah, masih suka benci, masih suka bohong, mulai sekarang buang rasa itu. Kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Karena apa? Karena dengan begitu kita akan beroleh damai sejahtera hanya dari Tuhan.
Demikianlah cerita Kak Oip untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kita udah lama banget nih nggak ketemu. Tapi semoga abis pandemik ini selesai, kita bisa kumpul lagi sekolah minggu lagi di gereja. Oke, tadi kan udah dengar cerita dari Kak Owi. Nah, sekarang Kak Cantika mau kasih satu prakarya yang adik-adik bisa kerjakan di rumah. Tapi sebelum bikin prakaryanya, kita intip dulu yuk bahan-bahan yang diperlukan. Yang kita perlukan adalah satu kertas HVS, boleh warna, boleh yang polos, penggaris 30 cm, lem kertas, gunting, spidol, boleh ballpoint, boleh pensil, dan satu lembar kertas origami. Warnanya boleh bebas ya. Sekarang kita taruh kertasnya bentuknya landscape seperti ini. Terus kita ukur panjang dari kertasnya. Kertas aku di sini panjangnya 29,7. Jadi akan aku bagi di 3 bagian, masing-masing 9,9. Titik 1, titik 2. Setelah adik-adik titik, kita lipat ke dalam seperti ini. 1 bagian lagi ke dalam. 2. Setelah dilipat, sekarang kita putar kertasnya landscape lagi. Lalu kita ukur lagi panjang dari kertasnya. Di sini panjang kertasku 21 cm. Kita bagi 3, jadi masing-masing bagian 7 cm. Setelah dititik, kita lipat lagi kertasnya ke dalam. 1, 2. Setelah kertasnya berbentuk seperti ini, kita buka ya kertasnya. Sekarang kita memiliki 9 kotak-kotak kecil. Setelah itu kita gunting bagian ujung-ujungnya saja. Jadi ada 4 ujung, kita potong ujung-ujungnya saja. Setelah digunting bentuknya seperti ini. Dan buku Siapa Aku sudah jadi. Ini namanya buku Siapa Aku ya. Nah sekarang kita mau bikin pola untuk salib. Ambil kertas origami yang tadi, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu kita gambar pola salibnya dari bagian yang ada lipatannya. Gambar ya. Jadinya seperti ini. Lalu digunting pola salibnya menjadi salib. Setelah itu kita lem salibnya. Lalu nanti kita tempel di bagian tengah. Oke. Nah, setelah nempel, kertas yang tadi sisa habis digunting, tutup di bagian tengah. Tutup bagian tengah. Tutup dari bawah ke atas sekarang. Kiri ke dalam, kanan ke dalam, atas ke bawah. Nah, sekarang kita sudah siap membuat cerita untuk buku Siapa Aku. Sekarang buku Siapa Aku sudah jadi. Kita mulai ceritanya ya. Siapakah aku? Aku lahir di kandang domba. Ada yang udah tahu siapa ini? Kita buka lagi ya. Siapakah aku? Ayah dan ibuku bernama Yusuf dan Maria. Siapakah aku? Salah satu muridku menjualku bernama Yudas Iskariot. Siapakah aku? Aku mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Aku adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang buku Siapa Aku udah jadi. Adik-adik juga bisa taruh cerita-cerita yang lain ya di buku ini. Semoga adik-adik di rumah bisa bikin ini bareng-bareng mama, bareng-bareng papa, adik atau abang. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Baiklah, tadi Kak Oyi sudah cerita, Kak Cantika sudah kreativitas. Saatnya kita tutup ibadah kita. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kami berdoa kepadamu, Tuhan
Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah sertai kami dalam ibadah kami hari ini. Berkati, lindungi kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan Yesus boleh jaga orang tua kami juga Tuhan. Dimanapun kami masing-masing berada, biarlah kami tetap mengingat Tuhan, menyertai. Tuhanlah yang menyertai, Tuhan juga yang membimbing kami. Biarlah Bapa, Tuhan hapuskan dosa dan pelanggaran kami, dan kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.